Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang median. Nanti kita akan mempelajari median dari data tunggal dan juga median dari data berkelompok. Sebelumnya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu median. Jadi median atau M lambangnya adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Nah, sekarang untuk median dari data tunggal, misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn merupakan n datum yang terurut. Untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Jadi ada dua rumus yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika n-nya ganjil, maka mediannya adalah X n tambah 1 dibagi 2. Dengan X itu artinya adalah datum ke. Dan apabila banyak datanya genap, maka mediannya setengah dikali X n bagi 2 ditambah X n bagi 2 ditambah 1. Untuk contoh soal dari median data tunggal, di sini ada beberapa contoh. Ada 3 contoh yang akan kita bahas. Nah, itu ada A, B, dan C. Bagaimana untuk menentukan mediannya? Mari kita simak video berikut. Untuk contoh soal dari median data tunggal, yang pertama kita akan menentukan median dari datumnya yaitu 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, dan 6. Jadi kan syarat untuk menentukan median untuk data tunggal itu kan datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Maka dari itu data ini harus kita cari urutannya dulu dari yang terkecil menuju yang terbesar, ya. Jadi urutannya dimulai dari 4 ya. Kan paling kecil kan 4. 4 terus kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8. Ini kan 8-nya ada 2, semuanya juga ditulis 8, 8. Terus 9, 10, 11, dan 13. Oke, nah ini semuanya sudah kita urutkan. Kemudian kita lihat di sini banyak datanya itu ada berapa atau n-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi n-nya atau banyak datanya sini n itu sama dengan 9. Nah, karena n-nya 9, maka dia kan termasuk ganjil. Nah, karena ganjil maka kita akan gunakan rumus median untuk yang n ganjil. Oke. Rumusnya kalian harus masih ingat ya, di sini Bu kasih catatan untuk median yang data ganjil itu kan gini, M sama dengan X n tambah 1 bagi 2. Ini rumusnya, kita masukkan ke rumusnya. Tuh, kita masukkan rumusnya. Jadi median sama dengan X. N-nya banyak datanya adalah 9. Jadi 9 ditambah 1 dibagi 2. Jadi sama dengan X 10 dibagi 2. Jadinya hasilnya adalah X5. Nah, artinya dari X5 ini berarti mediannya terletak di datum ke-5 atau datum dengan urutan nomor 5. Jadi kita lihat di sini datum dengan urutan nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Nah,
Berarti mediannya itu sama dengan 8 gitu. Soal yang kedua yaitu ada sebuah data seperti ini. Kita akan mencari mediannya, tapi yang pertama kita harus urutkan terlebih dahulu datanya ya. Kita urutkan terlebih dahulu. Berarti kan urutan datanya kan mulai dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil kan 4. Berarti kan 4. Kemudian 5. Terus cari lagi 5 lagi. Kemudian 6. Setelah itu 8. Setelah itu 10. Ini 10-nya ada 2. 10. Kemudian 11, 12 dan 15. Nah, sekarang kita hitung berapa N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya banyak datanya ada 10. Berarti dia termasuk yang genap. Oke, karena N-nya genap, kita pakai rumus yang median untuk data genap. Berarti gimana mediannya? Jadi rumusnya kan ini. M sama dengan setengah, kan? X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Nah, ini rumus untuk cari median bagi yang data genap. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Maka mediannya ya, mediannya sama dengan setengah dikali X. N-nya kan ada 10 ya, berarti 10 per 2 ditambah X. 10 per 2 ditambah 1. Oke, berarti kan sama dengan setengah dikali. Berarti X, ini kan 10 bagi 2, 5 ditambah. Ini X 10 bagi 2, 5 kan? Tambah 1, berarti 6. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan setengah datum urutan kelima. Oke, datum urutan kelima kan 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Nih datum urutan kelima, dan datum urutan keenam itu adalah 10. Oke, berarti kan 8 ditambah 10. Jadi hasilnya kan setengah dikali 8 tambah 10, 18. Di hasilnya adalah setengah dikali 18 yaitu 9. Gitu. Contoh soal ketiga untuk mencari median dari data tunggal adalah di sini disajikan data tunggal berbobot ya. Dia disajikan dalam bentuk tabel. Kita diminta mencari mediannya. Kalau sudah seperti ini, data tunggal berbobot ini, berarti kan dia sudah terurut datanya karena dia sudah dimasukkan dalam tabel. Jadi kita tidak perlu mengurutkannya kembali. Tinggal kita menentukan N-nya dia itu termasuk ganjil atau genap. Itu aja. Untuk mencari N-nya, maka kita jumlahkan saja frekuensinya ini supaya nanti ketahuan N-nya itu ganjil atau genap. Oke, berarti tinggal kita cari N-nya dulu. Maka N-nya itu kita jumlahkan frekuensinya 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Kan hasilnya adalah 25. Kan? Dia termasuk ke dalam data ganjil. Baru kita masukkan, kita gunakan rumus yang median untuk data ganjil ya. Maka mediannya adalah berarti kan X N tambah 1 dibagi 2. N-nya adalah 25 ditambah 1 dibagi 2. Jadi sama dengan adalah X 26 kan, 25 tambah 1 dibagi 2. Jadi sama dengan X 13. Oke,
Sekarang kita disuruh cari datum ke-13 itu berapa, gitu kan? Maka kita lihat dari tabel ini, lihat dari frekuensinya. Sekarang frekuensi yang 1 berarti kan untuk datum 5 ya. Datum kemudian di sini tambahin aja frekuensinya. Kita mau cari kan 13. 1 tambah 4 berarti 5. 5 ditambah 5 10. 10 tambah 10 20. Nah, kita disuruh cari datum ke-13. Sedangkan tadi sampai sini, ini kan datumnya sampai 10. Yang di sini sampai 20. Maka datum ke-13 itu masuk ke dalam sini. Nih. Nah, berarti datum ke-13 itu ada di sini. Maka datum ke-13-nya itu adalah 20. Gitu. Selanjutnya yaitu median data berkelompok. Jadi, sebelum menentukan median dari data berkelompok, kita harus menentukan letak mediannya atau letak kelas mediannya. Itu rumusnya adalah XN dibagi 2. Setelah itu, baru kita masuk ke rumus mediannya, yaitu TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FME dikali dengan P, di mana M itu artinya median, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi, FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME yaitu frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Untuk lebih memahami tentang median data berkelompok, bisa disimak contoh soal berikut. Nah, ini contoh soalnya. Kita akan menentukan median dari tabel distribusi ini. Bagaimana untuk menentukan mediannya? Mari kita lihat pada video berikut ini. Untuk menentukan median dari data berkelompok, itu yang pertama kita harus menentukan letak kelas mediannya terlebih dahulu. Nah, letak median, kan sudah ada rumusnya tadi ya. Letak median, sini kita cari terlebih dahulu letak mediannya. Jadi, letak median, M aja. Jadi adalah X N per 2. Jadi N-nya itu adalah banyak data atau jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 50. Jadi 50 dibagi 2 sama dengan itu adalah X 25. Hampir mirip dengan yang soal data tunggal berbobot tadi, kita disuruh menentukan datum ke-25 itu ada di kelas mana. Kita lihatnya dari frekuensinya. Jadi yang pertama kan 4. Ya, berarti datum pertama sampai ke 4 ada di kelas ini. Setelah itu 4 tambah 8 kan 12. Berarti dari sini sampai datum ke-12. Kemudian ke sini yaitu 26. Nah, kita mau mencari datum ke-25. Sedangkan di sini sampai datum ke-12 kan. Yang ini tadi sampai datum ke-4. Sini sampai datum 12, sini sampai datum 26. Maka datum ke-25 itu pastilah ada di kelas yang 30 sampai 34 yang ini. Nah, ini ada. Oke. Ini ada disebut sebagai kelas median. Sekarang untuk menentukan mediannya, kita cari satu persatu yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke rumusnya median. Yang pertama adalah tepi bawah, ya kan? Kita cari tepi bawahnya dulu atau TB dari kelas median. Jadi TB sama dengan TB atau tepi bawah itu kan batas bawah dikurang 0,5. Berarti dari kelas 30 sampai 34 batas bawahnya kan 30. Jadi TB-nya 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Oke, setelah itu, setelah TB kita cari lagi setengah N-nya.
setengah N. Berarti kan N-nya jumlah frekuensinya 50, berarti setengah dikali 50 sama dengan 25 setengah N. Setelah itu cari lagi FK. FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang disebut kumulatif itu berarti jumlahannya. Jadi jumlah frekuensi yang di atas kelas mediannya semuanya gitu. Karena kelas mediannya terletak di sini kelas ketiga, maka frekuensi kumulatifnya itu adalah jumlah frekuensi dari kelas yang pertama sama yang kelas kedua gitu. Kalau misalnya nanti ketemu kelas mediannya itu misalkan di kelas yang terakhir di sini, di kelas 45 sampai 49. Maka FK-nya itu adalah jumlah dari kelas pertama sampai kelas yang di sini, yang frekuensinya 10 ini. Itu. Jadi semuanya dijumlahkan. Gitu ya. Nah, sekarang untuk FK-nya berarti kan ini dua ini. Ini adalah FK. Kita tambahkan. Jadi FK-nya adalah 4 tambah 8, 12. Setelah FK lalu ke FM ya, FM atau frekuensi dari kelas median. Kelas mediannya ini frekuensinya berapa? 14. Sudah 14. Setelah itu baru yang terakhir adalah P atau panjang kelas. Panjang kelas dari 30 sampai 34. Yaitu berapa panjang kelasnya? 30, 31, 32, 33, 34. Berarti ada 5 panjang kelasnya. Nah, setelah ini semua lengkap, baru masuk ke dalam rumusnya. Tuh, jadi rumus mediannya baru kita isikan tadi ya. Jadi median sama dengan TB. Berarti 29,5 ditambah ini setengah N kan? Setengah N-nya 25 dikurang FK. FK 12 dibagi dengan F mediannya yaitu 14 lalu dikali dengan P. Panjang kelasnya 5. Oke, jadi setelah itu baru sekarang kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurungnya kita selesaikan dulu. Jadi kan hasilnya adalah 29,5 ditambah 25 kurang 12. Berarti kan 13 per 14 dikali 5. Oke, jadi sama dengan 29,5 ditambah 13 bagi 14. Ini kan hasilnya 0,928 sekian ya. Nah, kita sepakati saja. Kita ambil dua angka di belakang koma. Maka kita bulatkan hasilnya adalah 0,93 dikalikan dengan 5. Gitu. Lalu kita kalikan sama 5. Nih, jadi kita kalikan 29,5 ditambah, ini hasil kalinya adalah 4,65. Tinggal tambahin aja. Jadi 29,5 ditambah 4,65. Hasilnya adalah 34,15. Demikian tadi penjelasan tentang median data tunggal dan data berkelompok. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.